Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenankan saya Sri Wahyuni SPD, guru di SMA Negeri 1 Simpang 3, Kabupaten Pidi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi peranan bakteri di SMA Negeri 1 Simpang 3, Kabupaten Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan? Siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan dibaca doa dulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Tapi dari tempat duduk kalian semua ini, kayaknya ada satu orang yang nggak hadir ya? Siapa? Bisa. Ada kabar? Sakit ya, baik. Kelasnya pun sudah bersih semua nih ya? Alhamdulillah. Baik, tak bosan-bosannya Ibu akan selalu mengingatkan kita, karena ini masih masa pandemi kan? Nah, untuk selalu apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebagai upaya pencegahan dari virus COVID-19. Baik. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, Ibu akan memandu kalian membacakan teks Pancasila. Masih ingat Pancasila? Masih. Tidak lupa kan? Baik, kita baca sama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ya, Ibu akan menanyakan pembelajaran minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai apa? Bakteri. Nah, masih ingat nggak ciri-ciri bakteri itu apa saja?
Tribuners ini adalah salah satu contoh dari peranan bakteri yang merugikan. Iya, jadi ini adalah salah satu contoh dari peranan bakteri yang merugikan. Nah, kita lihat. Ini makanan apa? Yakult. Suka yakult nggak? Suka. Nah, terbuat dari apa saja kak produk di bawah ini? Dari bakteri. Yang tadi adalah peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan penyakit tipes? Merugikan. Kalau yang ini kira-kira menguntungkan kan? Iya. Kira-kira menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Nah, gambar ini ya ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat kompetensi dasar kita ya. Nah, kompetensi dasar. Yang pertama, 3.5 yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Ini adalah kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Ya, 3.56. Jadi kalian setelah belajar hari ini, kalian harus bisa menganalisis peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 3.57 menganalisis cara pemecahan masalah kontekstual tentang penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific effect, menggunakan model problem based learning atau PBL, mengamati video, gambar, dan membaca teks pada PowerPoint. Nah, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan, dan menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan dengan benar. Sehingga apa? Sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan Kerjasama. Nah, ini adalah garis besar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah Ibu gambarkan seperti ini, menggunakan pembelajaran model PBL. Jadi nanti Ibu sajikan pada kalian suatu permasalahan, kalian akan menganalisa permasalahan tersebut. Kemudian, selanjutnya peserta didik disajikan kepada suatu masalah atau kasus. Nah, kemudian menemukan masalah dari hasil pengamatan. Ya kan? Kemudian, peserta didik duduk dalam kelompok dan diberi KPD. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi untuk dibimbing oleh guru. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok dibimbing guru. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil pembahasan kelompok di depan kelas. Baik, ini adalah garis besar pembelajaran kita untuk hari ini. Sudah mengerti? Sudah. Baik. Nah, ranah penilaiannya ya. Jadi penilaian itu ada 3. Yang pertama, Ibu menilai kalian dengan yang pertama aspek kognitif. Ibu nilai dengan apa? Pengetahuan berupa penugasan teks pilihan ganda, pretest dan posttest. Nah, kemudian ada afektif, sikap aktif dalam sepanjang pembelajaran. Kemudian yang ketiga, psikomotorik, keterampilan pada saat presentasi. KKM-nya adalah 70. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, Ibu akan mengecek pengetahuan awal kalian dengan memberikan tes. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Setelah itu dikumpulkan. Sudah siap, Nak? Sudah, Bu. Baik, silakan dikumpulkan. Dari yang pertama dulu ya. Lanjut terus, kumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Baik. Kita akan masuk ke kegiatan inti kita
Nah, ibu punya satu buah video, ya, video mengenai peranan bakteri. Coba diperhatikan videonya ya. Baik, kita akan masuk ke kegiatan inti. Ibu akan menampilkan satu buah video. Nanti dari video ini kalian analisis masalah yang timbul dari permasalahan ini. Ya, siap ditonton? Siap. Baik. Diperhatikan ya. Dengan jumlah penderita lebih dari 800.000 orang, Indonesia menempati posisi kedua negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak di dunia setelah India. Penanganan penyakit menular ini akan semakin sulit ketika seluruh layanan kesehatan dan petugas medis tengah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. Ancaman mematikan penyakit tuberkulosis atau TB di Indonesia sangat setiap saat perhatian perlu pemerintah tertuju pada penanganan virus corona. Padahal angka kematian akibat tuberkulosis di negeri ini sangat memprihatinkan, mencapai 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Bahkan saat ini baru sekitar 500.000 kasus TB terlapor dan masih sekitar 33% kasus TB belum ditemukan, sehingga potensi penularan dapat terus meningkat jika tidak segera ditangani. Penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis umumnya menyerang paru-paru. Namun bakteri TB juga dapat menginfeksi tulang, selaput otak, kulit, bahkan usus manusia. Sama dengan COVID-19, penularan penyakit ini terjadi melalui percikan air liur. Banyak faktor yang dapat menyebabkan infeksi penyakit tuberkulosis, diantaranya sanitasi yang buruk, lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya, dan juga malnutrisi. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat menjangkiti semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah dan juga memiliki penyakit penyerta. Walaupun kedua penyakit menular mematikan, penderita TB dapat sebetulnya langsung disiplin di tubuh. Segera ditemukan karena dari berbagai penelitian, kalau seseorang meminum obat dalam 2 minggu, jumlah bakterinya itu sudah jauh menurun, sehingga daya penularannya akan segera turun. Yang kedua, kalau dia sudah minum obat, patuhilah cara-cara minum obat. Baik, dari video yang sudah ibu tayangkan tadi, kira-kira apa ya yang timbul dari permasalahannya? Ada nggak masalah yang timbul? Ada yang mau bertanya? Silakan, ya. Kenapa bakteri dapat menyebabkan penyakit pada manusia? Nah, pertanyaannya adalah kenapa bakteri dapat menyebabkan penyakit pada manusia? Bagus, ada lagi yang mau menanyakan? Saya Bu. Ya, kenapa? Bu, kenapa sih saluran pernapasan sangat mudah diserang oleh bakteri? Mengapa saluran pernapasan sangat mudah terserang bakteri? Ada lagi? Bagus, ada lagi? Ya. Bagaimana cara agar kita terhindar dari bakteri? Bagaimana cara agar kita terhindar dari bakteri? Ada lagi? Nah, nanti semua pertanyaan itu akan terjawab dalam pembelajaran kita hari ini setelah kalian mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan ke kalian. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, ibu akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Jadi kelompoknya kelompok yang seperti biasa. Ini sudah berkelompok, sudah seperti biasa? Sudah. Baik, ibu akan membagikan LKPD dan materi ajarnya, ya. Baik, sudah duduk dalam kelompok Bapak Ibu? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan materi ajar dan LKPD untuk tiap-tiap kelompoknya. Satu kelompok, satu LKPD. Kelompok satu mana? Kelompok dua? Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Waktu mengerjakan 20 menit ya. Silakan berdiskusi. Boleh menggunakan materi ajar atau buku paket yang ada di meja kalian.
Materi ajarnya juga bisa digunakan yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan. Ibu akan menilai penilaian keterampilan ya. Jadi ketika kalian mengerjakan dalam kelompok akan ibu nilai, dalam presentasi juga akan ibu nilai ya. Ya, Mirda, ada masalah? Ini benar sih pertanyaannya. Ini ya. Ya, Upaya ini upaya dapat merekomendasikan gejala dibandingkan dengan yang tidak dihasilkan. Nanti disiapkan siapa yang presentasi, Oh, siapa yang menjawab jawaban dari kelompok lain ya. oh iya. Siapkan. Sudah ngerti? Sudah. Yang lain? Iya. Yang lain ada masalah? Ada masalah? Aman ya? Ini kelompok dua ya, ada masalah? Nanti disiapkan siapa yang presentasi, siapa yang akan menjawab pertanyaan kelompok dua ya. Silakan Bu ya. Silakan dikerjakan. Ya, ada. Sudah siap, Nak? Sudah. Siap presentasi? Siap. Ini kayaknya ini butuh speaking kayaknya ya. Ya, sudah mulai ngantuk ya? Jangan ya. Baik Pak, untuk kasih speaking ya, biar semangat ya. Baik, kalau ibu bilang hai, kalian jawabnya apa? Halo. Kalau ibu bilang halo, kalian jawabnya hai. Kita coba sekarang ya. Hai. Halo. Halo. Sudah semangat semua ya? Siap presentasi? Baik, kita mulai presentasi untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan video dan ilustrasi di atas, analisislah peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Jawab, dari video dan ilustrasi di atas menjelaskan bahwa peranan bakteri yang merugikan dan menyebabkan penyakit atau patogen terhadap manusia. Contohnya, penyakit TB yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang saluran pernapasan pada manusia. Pertanyaan yang kedua, mengapa bakteri bisa menyebabkan penyakit pada manusia? Jawab, karena bersifat patogen. Patogen adalah mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit. Mikroba ini dapat membuat kekebalan tubuh menurun dan dapat menyebar melalui populasi manusia dengan berbagai cara. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, silakan. Pertanyaan nomor 4, mengapa saluran pernapasan sangat mudah terserang bakteri? Jawabannya, karena saluran pernapasan merupakan salah satu sistem organ tubuh manusia yang paling rentan terhadap kuman berbahaya. Saluran ini merupakan tempat utama yang bersentuhan dengan udara luar. Karena itu, tidaklah heran jika penyebab sekali penyakit yang berawal dari saluran pernapasan. Untuk pertanyaan 5, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari serangan bakteri? Jawabannya, pertama, rutin mencuci tangan setelah beraktivitas. Yang kedua, menerima vaksinasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan ketika mempersiapkan makanan. Dan yang keempat, tidak berbagi barang pribadi
lain dan sejenisnya. Baik, bagus sekali ya presentasinya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, kelompok 1 ingin bertanya, silakan. Kelompok 2 ya, silakan. Bagaimana cara bakteri menginfeksi tubuh manusia? Oke, pertanyaannya bagaimana cara bakteri menginfeksi tubuh manusia? Yang bertanya dan menjawab itu kasih bintang nih di sini ya. Jadi dapat poin. Ya, ini adalah penilaian keterampilan. Jadi yang bertanya tadi si Rizka ya. Rizka dapat poin bintang. Ya, silakan dijawab. Baik, berdasarkan pertanyaan yang kalian ajukan. Baik, berdasarkan pertanyaan yang kalian ajukan akan kami jawab. Bagaimana cara bakteri menginfeksi tubuh manusia? Bakteri menyebabkan penyakit dengan berbagai cara. Caranya mulai dari yang berkembang biak secara berlebihan, menghancurkan jaringan tubuh secara langsung, hingga menghasilkan racun yang membunuh sel-sel tubuh. Sekian, ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, puas kelompok 2. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan kalau ada lagi yang bertanya silakan ditutup. Ada lagi mungkin kelompok 1 ingin menambahkan? Selesai? Cukup. Baik, silakan ditutup presentasinya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelompok 2. Siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 2? Silakan, Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peranan bakteri menguntungkan dan peranan bakteri yang merugikan. Baik, yang pertama ialah peranan bakteri yang menguntungkan. Ada pada pembuat makanan. Nama bakterinya adalah Lactobacillus, berfungsi membantu proses pembuatan yogurt. 2. Streptococcus, fungsinya membantu pada proses pembuatan susu. Kemudian ada Lactobacillus untuk proses pembuatan terasi. Ada juga Pediococcus cerevisiae, yaitu untuk proses pembuatan sosis. Yang kedua itu pada pengolahan lingkungan. Nama bakterinya adalah bakteri saprofit, berfungsi mengurai tumbuhan atau hewan yang telah mati. Kemudian ada bakteri nutrifikasi, berfungsi sebagai oksidasi amoniak menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Yang ingin ditanyakan? Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan, Afidah mau bertanya untuk kelompok 2. Tanya apa disimak kelompok 2? Saya Afidah, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya. Pada bakteri yang merugikan dikatakan bahwa ada yang bersifat patogen pada manusia. Pertanyaannya adalah, apa yang maksud dengan bakteri patogen? Pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan bakteri patogen? Baik, untuk pertanyaan kelompok 3 yaitu apa yang dimaksud dengan bakteri patogen? Oke. Bakteri patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada diri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu apa yang dimaksud dengan bakteri patogen? Bakteri patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya seperti tubuh manusia. Misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sekian jawaban dari kami. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, itu jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Jelas? Kelompok 3? Jelas, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup kelompok 2? Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya untuk kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan Wirda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi soalan pertama, mengapa telur yang diasinkan lebih awet dibandingkan dengan yang tidak? Jadi jawaban kami di sini adalah karena dengan menambah garam, maka telur asin akan menjadi tinggi atau basah, sehingga mikroba tidak bisa hidup. Dengan demikian telur asin terhindar dari pembusukan dan menjadi lebih awet. Sedangkan nomor 2, upaya apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk melindungi diri dari bahaya bakteri? Jawaban kami di sini yaitu yang pertama mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah jangan berlebihan mengonsumsi antioksidan. Yang keempat adalah hati-hati saat traveling, karena seorang lebih mudah kontak dengan superbug ketika sedang traveling atau jalan-jalan, terutama melalui makanan, minuman, dan juga udara. Untuk itu perlu diingat bahwa makanan yang masih panas selalu lebih aman dibandingkan dengan makanan dingin atau yang tidak dimasak. Ini karena panas bisa membunuh bakteri. Sedangkan yang kelima, sebisa mungkin jauh-jauh dari rumah sakit. Saya, oke. Nah, jelas kelompok 1? Kelompok 3 ada lagi mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Plus untuk kelompok 3. Baik, sudah selesai semua presentasinya ya? Baik. Sekarang KPD-nya dikumpulkan ke ibu, kemudian kalian akan kembali ke meja masing-masing ya. Baik, sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. KPD-nya juga sudah dikerjakan. Itu akan memberi penguatan untuk materi kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah mengenai peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri yang menguntungkan. Nah, jadi bakteri itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang pertama bakteri yang menguntungkan, 1. Pembusukan sisa makanan. Nama bakterinya apa? Escherichia coli. Kemudian ada lagi penghasil antibiotik. Nama bakterinya Streptomyces. Kemudian yang penghasil asam. Nama bakterinya Acetobacter propionibacterium. Ya. Kemudian ada yang keempat, pembuatan olahan susu. Nama bakterinya Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgarisus Streptococcus pediatricae. Kemudian pengikat nitrogen. Nama bakterinya Rhizobium radicola hydrococcus. Yang keenam, penghasil biogas. Nama bakterinya apa? Kelompok Bacteroides, kelompok Enterobacteriaceae. Kemudian selanjutnya bakteri yang menguntungkan yaitu pembuatan nata de coco. Ini nama bakterinya apa? Acetobacter pseudomonas. Nah, ini adalah bakteri yang menguntungkan. Ini adalah Escherichia coli. Ya, ini adalah bakteri Rhizobium. Ya, itu adalah salah satu contoh bakteri yang menguntungkan. Nah, kemudian ini Lactobacillus. Ini dia. Kemudian ada bakteri pengurai. Selanjutnya, yang pertama penyebab penyakit antraks. Nama bakterinya apa? Bacillus anthracis. Kemudian yang kedua, TBC pada sapi. Nama bakterinya apa, Nak? Oke, semangat bacanya. Mycobacterium. Oke, yang ketiga, bakteri apa? TBC pada unggas. Nama bakterinya Mycobacterium avium. Ini adalah bakteri yang merugikan pada
kromosom, apalagi ada granula. Ini adalah penyebab penyakit yaitu apa tadi? Salmonella typhi. Kenapa dibilang penyakit tifus? Karena diambil dari kata bakterinya Salmonella typhus. Mycobacterium tuberculosis ini yang kita tonton di video tadi. Jadi bakteri penyebab penyakit TBC yaitu namanya apa? Mycobacterium tuberculosis. Baik. Nah, bakteri yang merugikan pada tumbuhan, pada manusia, pada hewan, sekarang adalah pada tumbuhan. Yang pertama bercat coklat pada anggrek. Penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas. Nah, selanjutnya bagaimana ya cara penanganan penyakit yang disebabkan oleh bakteri? Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa? Obat amoxicillin. Nah, infeksi bakteri ditangani dengan pemberian antibiotik. Nah, antibiotik pada dasarnya memiliki dua fungsi utama. Yang pertama apa? Membunuh bakteri. Kemudian apa lagi? Nah, selanjutnya adalah usaha untuk menghindari kerusakan makanan oleh serangan bakteri. Yang pertama ada apa? Sterilisasi. Sterilisasi itu apa ya? Pemusnahan semua. Kemudian ada pendinginan, yaitu dengan cara memasukkan bahan ke dalam kulkas. Punya kulkas di rumah? Nah, jadi kulkas juga salah satu usaha untuk menghindari kerusakan makanan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini dia gambar. Kemudian ini adalah pengawetan bahan makanan. Jadi untuk menghindari dari bakteri kita mengawetkan bahan makanan dengan cara asinan, manisan. Baik, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Ya, tanya apa? Mana yang lebih bahaya, virus dan bakteri? Mana yang lebih bahaya antara infeksi bakteri dengan virus? Nah, ada yang ingin menjawab? Nah, jadi virus dengan bakteri itu sebenarnya sampai saat ini tidak ada studi yang membuktikan mana yang lebih berbahaya antara virus dan bakteri. Tapi kalau dilihat dari tingkat virulensinya, virus lebih berbahaya karena tidak mudah disembuhkan. Begitu ya. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan mau disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki 4 poin dari kesimpulan penjelasan yang Ibu berikan. Ya. Yang pertama, bakteri selain punya peranan bagi kehidupan, ada peranan yang menguntungkan dan merugikan. Poin kedua, peran bakteri yang menguntungkan, misalnya dalam bidang industri, obat-obatan, pembuatan makanan, dan lainnya. Poin ketiga, peran bakteri yang merugikan, misalnya menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan tumbuhan. Poin terakhir yang saya dapat yaitu upaya mengatasi dampak negatif bakteri dengan pengawetan makanan, vaksinasi, serta menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Ibu akan menanyakan refleksi pembelajaran kita untuk hari ini. Siapa nih yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Dan Bu, Iya, silakan Hilda. Bagaimana? pembelajaran ini sangat menyenangkan Bu, karena kita bisa mengetahui peranan bakteri dalam kehidupan sehari, baik peranan menguntungkan ataupun merugikan. Baik, betul sekali ya. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengetahui peranan bakteri dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Baik, setelah ini Ibu akan memberi kalian proses. Yang tadi kita dalam adalah proses, ya. Ibu akan memberikan soal proses untuk kalian. Waktu menjawab 5 menit. Silakan dijawab. Sudah siap, Nak? Sudah. Silakan dikumpulkan. Ibu sudah memeriksa jawaban kalian. Ini jawabannya alhamdulillah benar semua ya, karena udah belajar ya. Alhamdulillah. Berarti
pembelajaran kita hari ini adalah kalian sudah bisa mengenai peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum pembelajaran ini kita tutup, ya, Ibu akan menginformasikan pembelajaran yang akan datang ke minggu depan. Minggu depan kalian akan masuk mengenai pembelajaran protista. Ya, pembelajaran apa? Kenapa? Protista. Jadi dibaca bukunya di rumah mengenai protista. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai ya. Jadi terima kasih untuk semua kelompok. Applause untuk semua kelompok hari ini. Jadi Ibu akan memberikan penguatan karakter kalian. Jadi untuk anak-anak di rumah tetap rajin belajar di rumah, karena dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan bahwa apa? Sesungguhnya orang-orang yang berilmu pengetahuan akan ditinggikan beberapa derajat. Yang paling lilladzina amanu minkum walladzina utul ilmu adalah yang penting ilmu. Jadi selalu belajar di rumah, hargai orang tua dan guru. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita baca dengan terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doa. Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu untuk hari ini ya. Pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan Assalamualaikum